Ingat, jangan lupa sebelum menonton, like, subscribe, dan notifikasi dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, hari ini Bagatan berada di Desa Panulisan Barat. Sedikit tentang Desa Panulisan Barat adalah Desa Panulisan Barat adalah desa yang berada di Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Panulisan Barat merupakan salah satu desa terujung sebelah barat di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Seperti itu pemirsa. Tepatnya di wilayah Dusun Cimanggeng 1, Dusun Cimanggeng 2, dan Mulyasari yang hanya dipisahkan oleh satu sungai, yaitu Sungai Cijolang. Menurut cerita pada zaman dahulu hanya ada satu desa, yaitu Desa Panulisan di Kecamatan Dailuhur. Berhubung letak wilayah yang sangat luas, maka Desa Panulisan itu dimekarkan menjadi 3 desa. Salah satunya yaitu Desa Panulisan Barat, Desa Panulisan Tengah, dan Desa Panulisan Timur. Seperti itu pemirsa, sedikit tentang Desa Panulisan. Maka kita lanjut penelusuran untuk wilayah Desa Panulisan Barat. Mari lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bagatan posisi sedang berada di Jembatan Cijolang. Jembatan Cijolang itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat di sebelah sana. Posisinya jalannya memang cukup bagus, cukup lebar juga, tapi ada sedikit yang perlu digarisbawahi. Jalan desa rusak, tanggung jawab siapa? Mungkin ini salah satu pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Pemirsa Bagatan Channel pasti seringkali menjumpai jalan-jalan di desa yang rusak, atau mungkin jalan yang menghubungkan desa satu ke desa yang lainnya yang rusak, baik rusak parah maupun rusak ringan, dan membuat kita tidak nyaman dalam melewatinya atau melihatnya. Yang pasti jadi tujuan aduan kerusakan jalan itu ke Dinas PUPR Kabupaten. Tapi pengaduan itu baiknya lewat surat ataupun media sosial yang ada. Hal tersebut tidak dapat disalahkan kalau menurut saya. Kalaupun ada salahnya itu wajar, karena mungkin akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang prosedural aduan untuk laporan atau permohonan, dan mungkin alangkah baik dan benarnya jika masyarakat ketika mengadukan kerusakan jalan desa ke dinas terkait agar bisa mendapat jawaban yang memuaskan. Jadi kalau terkait rusaknya jalan, berarti kita harus bertanya atau mengadukan atau memohon kepada dinas PUPR, dinas yang menangani tentang jalan itu sendiri. Memang benar, status jalan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, dan kewenangan atas jalan desa juga sepenuhnya berada di pemerintahan desa. Sehingga apabila masyarakat yang pernah atau sering menemukan jalan desa atau jalan lingkungan sekitar rusak bisa menyampaikan atau melaporkan permasalahan tersebut ke pemerintahan desa setempat. Mungkin ada dana desa di tingkat desa, tujuannya agar mempermudah pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran perbaikan atau pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan di wilayah desa. Tapi bagaimana kalau anggaran desa tidak mencukupi dan menurut aturan yang sekarang katanya
Ini katanya, dana desa tidak boleh dipakai untuk pembangunan fisik atau maupun jalan. Seperti itu pemirsa. Mungkin masyarakat bertanya, apakah masih ada jalan lain agar jalan desa bisa diperbaiki oleh dinas terkait di kabupaten? Kalau menurut berita atau dari salah satu media, bisa katanya, yaitu lewat bantuan keuangan khusus atau bansus, bisa juga disingkat BKK, melalui bupati. Caranya mungkin dengan menyampaikan proposal permohonan ke bupati, dan kayaknya masih ada juga anggaran lain yang bisa diserap oleh pemerintah desa ke pemerintahan provinsi, dan tentu saja dengan mekanisme dan prosedur mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Seperti itu pemirsa sementara. Tapi pemirsa juga atau masyarakat, saat ini kita lihat dulu untuk status jalan yang akan kita laporkan sebelum kita menyampaikan aspirasi kita, baik ke Dewan Legislatif ataupun ke Bupati atau ke instansi terkait seperti Dinas PUPR. Jadi dilihat dulu statusnya, apakah status sudah jalan desa, jalan kabupaten ataupun jalan provinsi. Seperti itu pemirsa. Posisi kita sekarang berada di tengah-tengah jembatan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Posisi sungai seperti ini. Ini jembatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Posisi saya sekarang berada di tengah-tengah. Jadi Tugu pas ini nih, mungkin tengah-tengah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita lihat ke sisi lain dari jembatan ini, terlihat masyarakat yang usahanya menambang pasir dengan menggunakan perahu dan mesin tempel. Saya dulu pernah ngobrol dengan salah satu masyarakat yang usahanya mengandalkan dari menambang pasir di sungai ini, dan mereka mengatakan bahwa mereka mengandalkan usahanya agar dapur tetap ngebul. Kata mereka mungkin dari sini untuk menghidupi keluarga, dan bukan mereka saja yang bergantung kepada usaha ini. Puluhan pekerja lain pun sama hidup dari usaha ini. Perjalanan kita lanjutkan ke arah Jawa Barat, tepatnya Kota Banjar. Jadi di belakang kita itu Desa Penulisan Barat, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan kita jalan ke arah barat ini sudah masuk ke wilayah Kota Banjar. Ini perbedaannya sungguh sangat signifikan. Kalau dari arah Jawa Tengah pas masuk jalannya amburadul, jelek. Kalau Jawa Barat atau Kota Banjar seperti ini pemirsa, jalannya pun dicor. Jadi perbedaannya hampir 180 derajat seperti itu nih. Ini posisinya jalan sehabis jembatan seperti ini masuknya Kota Banjar. Ini terlihat lumayan bagus, ya bagus lah, seperti ini bagus, sangat jauh dengan masuk ke Jawa Barat. Kita kembali ke arah Jawa Barat. Jalannya bagus, lebar, mungkin jarang mobil yang masuk, jadi di pinggirnya ada yang lagi padi nih, hasil panen. Sebelum saya melanjutkan ke arah Jawa Tengah kembali, saya jadi penasaran, ingin lihat situasi atau keadaan jembatan yang menghubungkan dua provinsi itu dari bawah. Saya sudah berada di bawah jembatan dan posisinya di wilayah Kota Banjar Patroman. Seperti ini penampakan dari bawah, indah, megah. Terus ini betonannya pun besar-besar seperti ini pemirsa. Ini terlihat megah, kokoh dengan
pondasi yang sangat besar. Ini dari ujung timur ke ujung barat. Untuk ukuran katanya sekitar 260 meter ini panjangnya. 280 meter kotor mungkin, jadi 10 meter untuk ke kaki-kaki Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan 260 panjang total jembatan. Seperti itu pemirsa. Kita coba mendekati bibir sungai Cijolang, sungai yang menjadi perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Saya berada persis di bibir sungai seperti ini keadaannya nih. Ini luas, panjang banget seperti ini, tapi airnya agak kecoklatan seperti ini nih, Sungai Cijolang namanya. Ini ke arah utara. Kita lanjut lagi perjalanan ke arah selatannya. Kita berdiri di arah selatan jembatan. Seperti ini dari bawah jembatannya pemirsa. Ini ujung Jawa Barat, di sini posisinya. Lanjut ke ujung Jawa Tengah. Ini panjangnya seperti ini pemirsa. Itu Jawa Tengah, Desa Panulisan Barat ya, maksudnya. Kita lanjutkan kembali ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya ke Desa Panulisan Barat atau Dusun Mulyasari. Seperti ini nih pemirsa, kalau kita lewatnya dari arah Jawa Barat atau dari arah Banjar Patroman. Seperti ini keadaannya. Jadi berbalik. Tadi kita berjalan dari arah Jawa Tengah ke Jawa Barat, sekarang berbalik dari arah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ini ujung dari jembatan menuju ke Jawa Tengah. Seperti ini penampakannya pemirsa. Nah, kita sudah sampai di ujung jembatan Jawa Tengah. Ini kondisi jalannya seperti ini pemirsa. Bukan membanding-bandingkan, memang fakta dan realitanya di ujung sana bagus, cor beton sampai di Cilacap. Seperti ini nih pemirsa. Kita tanya-tanya masyarakat. Terima kasih. Untuk harapan saya untuk masalah jalan, ya mohonlah dipercepat, diperbaiki. Sekali lagi untuk jalan yang seperti apalah, udah mohon diperhatikan dan mohon cepat diperbaiki lah. Terus pengaruhnya untuk ekonomi khususnya wilayah Panulisan Barat, Kecamatan Iluhur, Kabupaten Cilacap, penghasil ekonomi seperti ibaratnya pertanian atau perekonomian ke pasar, ke Banjar, ada ngaruhnya nggak Pak? Woi, jelas ada Pak. Banyak, sangat banyak pengaruhnya. Jadi untuk jalan alternatif ini lebih ya istilahnya lebih berguna, jelas lebih berguna. Jadi makanya itulah jalannya supaya dipercepat gitulah, istilahnya diperbaiki gitu. Ada jelas antara Jawa Tengah Jawa Barat itu ada banyak malah gitu ya. Terus dari jembatan sampai ke titik terakhir pengaspalan itu kira-kira berapa kilo Pak yang belum diaspal Pak? Kalau dari jembatan, kalau istilahnya sampai ke perbatasan Panulisan kurang lebih 6 kilo lah, kurang lebih 6 kilo yang jelek lah istilahnya. Untuk lebarnya Pak? Untuk lebar mungkin rata-rata 5 meter. Ya. Saya nama Duki Hardiana, dengan ini Bapak Kohar. Terkait dengan jembatan Cijolang 2 yang kebetulan ada di wilayah Desa Panulisan Barat, sebetulnya itu program pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Jawa Tengah
dari tahun 2012 dibangunnya, tapi tuntasnya di tahun 2019. Namun tahun 2018 sudah tuntas, sudah beres, dan sangat baik sekali dan luar biasa panjangnya, kurang lebih 260 meter jembatan tersebut. Namun agak disayangkan sedikit, jadi dari Jawa Barat, dari Pemkot pemerintahan Kota Banjar sudah jalan di hotmix, namun masuk ke Jawa Tengahnya, kebetulan masuk di Dusun Mulyasari, Desa Panulisan Barat, Kecamatan Delur, Kabupaten Cilacap, jalan masih jalan status jalan dusun. Jadi sampai sekarang dari tahun 2019 belum ada tindak lanjut terkait dengan melanjutkan program pemerintah, terutama membangun jembatan Cijolang 2 yang dari Pemkot Banjar ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Barat, langsung ke Provinsi Jawa Tengah. Itu memang seperti itu. Untuk lebar jalannya sendiri, Pak Kades, kira-kira berapa? Terus ada gak upaya Pak Kades melakukan pengajuan ke dinas terkait atau ke mana? Sampai saat ini lebar jalan kurang lebih 4 meter jembatan tersebut, dan upaya saya selaku kepala desa di Desa Panulisan Barat, memang dahulu pernah ada penandatanganan Ibu Wali Kota Banjar dengan Bapak Bupati Cilacap yang dilaksanakan di Cilacap. Kebetulan saya menyaksikan penandatanganan tentang batas wilayah, sekaligus disinggung terkait dengan jalan tersebut. 2 bulan kemudian dilihat oleh Bapeda dari Kabupaten Cilacap. Namun saya usulkan lewat bahasa. Jadi intinya mau membuat jalan jembatan Cijolang 2 masuk ke Panulisan. Baru saja antar bahasa itu. Ada gak upaya secara prosedural, ibaratnya Bapak membuat proposal ke dinas terkait tentang pembangunan jalan itu, Pak? Belum pernah, Pak, belum pernah. Namun saya beranggapan bahwa sudah ditengok oleh Bapeda juga, saya sudah plong pada waktu itu. Tapi kalau memang toh diharuskan, insya Allah di tahun 2023 ini saya akan mengajukan terkait dengan jalan yang dari jembatan Cijolang 2 ke Desa Panulisan. Khususnya dinas PUPR, Pak, harapan Bapak ke dinas PUPR atau ke PJ Bupati seperti apa terkait dengan jalan yang dimaksud tersebut? Mudah-mudahan setelah nyampe ke Ibu Bupati, kepada Ketua Kepala PUPR Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan saya diberi solusi dan diberi jalan, dan mudah-mudahan segera dibangun. Yang menjadi ganjalan Bapak tidak mengajukan secara prosedural apa sih, Pak? Karena sudah dilihat oleh Bapeda, Pak. Seandainya ibaratnya dari dinas PUPR atau dinas terkait menyarankan Bapak untuk membuat proposal pengajuan, kira-kira Bapak siap? Saya siap sekali, jangankan siang, malam pun saya siap. Karena itu jalan tersebut melancarkan ekonomi dan transportasi. Jalan menuju ke Jawa Tengah, khususnya Desa Panulisan Barat, habis dari Kota Banjar, terlihat agak sedikit jelek, jadi kurang rata, aspalnya terkelupas. Memang pernah seperti kelihatannya udah jelek, nggak tahu memang statusnya masih jalan seperti apa, provinsi, kabupaten, dusun atau desa. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, jalannya bagus. Juga Jawa Barat sebelah sana. Mudah-mudahan ke pemerintah atau instansi terkait bisa menanggulangi terkait dengan jalan seperti ini. Demikian laporan dari Bahgatan dari Cilacap, Jawa Tengah.